Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'ala dini kulli wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Amma ba'du. Ibu Zahratus Sa'idah MAPD yang saya hormati selaku dosen pengampu mata kuliah Hadis Tarbawi, mahasiswa kelas PAIG Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan IAIN Syekh Nurjati Cirebon yang saya hormati, dan kepada para subscriber channel kelas PAIG yang saya cintai. Puji dan syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa taala yang senantiasa telah memberikan kepada kita kenikmatan, nikmat iman, nikmat Islam, nikmat sehat walafiat, sehingga kita dapat berkumpul dalam kuliah online kembali di mata kuliah Hadis Tarbawi ini. Salawat serta salam semoga tetap tercurah limpahkan pada junjungan kita Habibana wa Nabiyana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya, dan tak lupa kepada kita selaku umatnya yang insya Allah taat dan patuh pelajarannya hingga yaumil qiyamah. Amin amin ya rabbal alamin. Baik, saya perwakilan dari kelompok 6 beserta rekan-rekan akan membawakan materi pada siang hari ini, yaitu tentang pengertian media pembelajaran beserta macam-macam media pembelajaran. Oke, sebelum kita mulai kuliah, alangkah baiknya kita ucapan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Semoga perkuliahan kita lancar dan tidak ada satupun hambatan yang dapat memberhentikan kuliah daring kita pada kesempatan hari ini. Baik, untuk materi yang pertama adalah pengertian media pendidikan. Nah, media pendidikan atau media pembelajaran adalah suatu benda yang diindai, khususnya penglihatan dan pendengaran yang baik yang terdapat di dalam maupun di luar kelas, yang digunakan sebagai alat penghubung atau alat bantu atau media komunikasi dalam proses interaksi belajar mengajar untuk meningkatkan efektivitas hasil belajar siswa. Nah, tadi itu adalah pengertian media belajar menurut istilah. Nah, yang kedua adalah menurut para ahli. Yang pertama yaitu pengertian media belajar menurut Asnawir dan Bashiruddin Usman yang dicantumkan dalam bukunya yang berjudul Media Pembelajaran, menjelaskan bahwasannya, jadi menurut mereka media belajar ini adalah suatu yang bersifat menyalurkan pesan yang dapat merangsang pikiran, perasaan, dan kemauan audiens atau siswa sehingga dapat mendorong terjadinya proses belajar pada siswa tersebut. Selain itu, apabila media dipahami secara garis besar adalah manusia, materi, atau kejadian yang membangun kondisi yang membuat siswa mampu memperoleh pengetahuan, keterampilan, ataupun sikap. Baik, saya selaku pemateri yang kedua akan menjelaskan tentang macam-macam media pendidikan perspektif hadis. Media pendidikan perspektif hadis yang pertama yaitu media dari manusia, dan yang kedua media dari yang bukan manusia. Media dari manusia yaitu gambaran ketika Rasulullah itu menyampaikan syariat Islam melalui proses pendidikan dan pengajaran dengan para sahabatnya. Nah, dalam proses pembelajaran dengan para sahabatnya, Rasulullah itu menjadikan dirinya sebagai media pembelajaran melalui dari ucapan, sifat, dan perilaku Rasulullah. Dari perilaku Rasulullah sendiri sebagai media, ada hadis yang membuktikan. Hadisnya shollu kama ra'aitumuni usolli, yang artinya salatlah kalian ketika
"Salatlah kalian sebagaimana kalian melihat saya salat." Dari situ, dari sifat Rasul dapat ditiru oleh para sahabatnya, jadi dinamakan sebagai media pembelajaran. Kemudian media yang kedua yaitu media badan. Media badan di sini meliputi media lidah dan media jari. Dalam mendidik dan mengajar, anggota tubuh juga dapat dijadikan sebagai media agar perhatian semua peserta didik itu terpusat dan dapat memahami pelajaran dengan mudah. Hadisnya dari At-Tirmidzi dan Ahmad, yang artinya dari Sufyan bin Abdullah As-Saqafi. Ia berkata, "Saya pernah bertanya kepada Rasul, 'Wahai Rasulullah, beritahukanlah kepadaku satu hal yang akan saya pegang.' Dan kemudian Rasulullah menjawab, bersabda, 'Katakanlah Tuhanku adalah Allah, kemudian beristiqomahlah.' Sahabat itu bertanya lagi, 'Ya Rasulullah, apa yang engkau khawatirkan dari diri saya?' Kemudian Rasulullah memegang lidahnya, kemudian berkata, 'Ini,' katanya. Hadis riwayat At-Tirmidzi. Dalam hadis ini Rasulullah ditanya mengenai dua hal yang paling prinsip dipegang erat dalam kehidupan dan hal yang dikhawatirkan terhadap umatnya. Dari situ Rasulullah menjawab pertanyaan sahabat dengan jelas. Dikatakan bahwasanya karena fungsi umum dan utamanya lidah itu sebagai alat untuk berbicara. Kemudian media tangan dan media hidung. Media tangan dan hidung juga dapat termasuk dalam media pendidikan perspektif hadis. Hadis dari Al-Bukhari dari Ibnu Abbas bahwa Nabi Muhammad ditanya seorang tentang ibadah haji. Ketika itu sahabat bertanya, "Aku menyembelih hewan dan melempar jumroh." Rasul menjawab dengan memberi isyarat menggunakan tangan, yang dimaksudkan tidak apa-apa. Kemudian sahabat itu juga bertanya lagi, "Dan saya mencukur rambut sebelum menyembelih kurban." Rasul langsung menjawab memberi isyarat dengan menggunakan tangan, yang artinya tidak apa-apa. Dari hadis tadi berarti kedua pertanyaan tersebut secara berurutan dijawab oleh Rasul dengan menggunakan isyarat tangan. Jadi tangan juga termasuk media pendidikan. Kemudian dari sedangkan media tentang menggunakan hidung, ada hadis dari riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota tubuh, di antaranya kening." Kemudian beliau lantas memberikan isyarat kepada tangannya. Isyarat dengan tangannya menunjukkan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki. Dan tidak boleh tertahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujudnya. Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan anggota-anggota tubuh yang dijadikan yang harus menyentuh lantai ketika bersujud atau ketika sholat. Anggota tubuh ini diantaranya adalah kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki. Nah, ketika menyebutkan kening, beliau menunjukkan hidungnya
menunjukkan hidungnya sebagai penekanan bahwa hidung ini adalah harus menyentuh sujud juga. Dalam hal ini beliau juga menggunakan media hidung sebagai media pembelajaran terhadap para sahabatnya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kemudian sahabat itu juga bertanya lagi, dan saya mencukur rambut sebelum menyembelih kurban. Rasul langsung menjawab, memberi isyarat dengan menggunakan tangan, yang artinya tidak apa-apa. Dari hadis tadi berarti kedua pertanyaan tersebut secara berurutan dijawab oleh Rasul dengan menggunakan isyarat tangan. Jadi tangan juga termasuk media pendidikan. Kemudian dari sedangkan media tentang menggunakan hidung, ada hadis dari riwayat Al-Bukhari dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu berkata, Nabi bersabda, "Aku diperintahkan untuk melaksanakan sujud dengan 7 anggota tubuh, di antaranya kening. Kemudian beliau lantas memberikan isyarat kepada tangannya. Isyarat dengan tangannya menunjukkan hidung, kedua telapak tangan, kedua lutut, dan ujung jari dari kedua kaki. Dan tidak boleh tertahan rambut atau pakaian sehingga menghalangi anggota sujudnya." Dalam hadis ini Rasulullah menyebutkan anggota-anggota tubuh yang dijadikan yang harus menyentuh lantai ketika bersujud atau ketika sholat. Anggota tubuh ini diantaranya adalah kening, hidung, kedua telapak tangan, lutut, dan ujung jari kaki. Nah, ketika menyebutkan kening, beliau menunjukkan hidungnya sebagai penekanan bahwa hidung ini adalah harus menyentuh sujud juga. Dalam hal ini beliau juga menggunakan media hidung sebagai media pembelajaran terhadap para sahabatnya. Kurang-kurangnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan tentang media pendidikan. Media pendidikan itu ada dua. Yang pertama media manusia, yang kedua media bukan manusia. Yang pertama sudah dijelaskan oleh saudari Ninik, dan yang kedua akan dijelaskan oleh saya sendiri. Yang pertama media langit, bumi, dan juga gunung. Langit dan bumi merupakan dua komponen yang komponen besar di alam ini, karena keduanya dapat disaksikan oleh manusia, sehingga Rasulullah menjadikan keduanya sebagai media pendidikan. Dalam masalah ini terdapat hadis, Bismillahirrahmanirrahim. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man shalla ala janazatin falahu qiratun wa man syahada dafanaha falahu qirata." Qala fasu'ilan Nabiy sallallahu alaihi wasallam 'anil qirati faqala mithlu Uhudin. Yang artinya, barang siapa yang menyolati jenazah maka dia akan mendapat pahala 1 qirat, dan barang siapa yang menyaksikan sampai jenazah itu dikuburkan maka akan mendapat pahala 2 qirat. Kemudian sahabat bertanya kepada Nabi tentang qirat. Lalu Nabi menjawabnya sebesar gunung Uhud. Nah, hadis ini menjelaskan barang siapa yang mengurusi jenazah maka akan mendapatkan pahala mengurusi jenazah dari mulai
dimandikan sampai selesai, yaitu sampai dikuburkan, maka dia akan mendapatkan pahala yang diibaratkan oleh Rasulullah itu seperti sebesar gunung Uhud. Dan yang kedua, media matahari dan bulan. Matahari dan bulan adalah benda langit yang dapat disaksikan oleh manusia karena keduanya memiliki cahaya yang terang, sehingga Rasulullah menjadikannya sebagai media pendidikan. Terdapat hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Abul Walidi qala haddasana Zaidatun qala haddasana Ziyad bin Ilaqatun qala sami'tul Mughirah ibni Sya'batu yaqulu in kashafat limau ti Ibrahima in faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam inna syamsa wal qamaru ayatillahi la yankashifani limauti ahadin wala li hayati fa idza ra'aitumuhuma fad'ullaha wa sallu hatta yang jariya. Dari Ziyad bin Ilaqah berkata, aku mendengar Mughirah bin Syu'bah menceritakan terjadi gerhana matahari pada hari kematian Ibrahim. Lalu orang-orang itu berkata bahwa terjadi gerhana matahari karena kematian Ibrahim. Lalu Rasulullah SAW bersabda, sesungguhnya matahari dan bulan adalah dua tanda dari tanda-tanda kebesaran Allah. Keduanya tidak mengalami gerhana karena kematian seseorang dan tidak pula karena kehidupannya atau kelahirannya. Apabila kalian melihat keduanya gerhana, maka berdoalah kepada Allah dan salatlah hingga terang kembali. Nah, hadis ini menjelaskan tentang terjadinya gerhana matahari dan bulan. Diceritakan di sini orang-orang itu mengira bahwa terjadinya gerhana matahari dan gerhana matahari itu karena kematiannya Ibrahim. Sebenarnya bukan begitu, akan tetapi hal ini terjadi karena sebagai tanda-tanda kebesaran Allah, dari kebesaran Allah. Nah, apabila kita di dunia ini melihat gerhana matahari ataupun gerhana bulan, hendaklah kita berdoa kepada Allah dan sholat sampai gerhana itu hilang atau gerhana itu sudah mulai terang kembali. Yang ketiga, media sutra, emas dan harta dunia. Hadisnya, Bismillahirrahmanirrahim. Haddasana Qutaibatu bin Sa'id haddasana Al-Laitsu an Yazid ibni Abi Habibin an Abi Aflah al-Hamdani an Abdillah ibni Zurairin ya'ni al-Afiqi annahu sami'a Ali ibni Abi Talib radhiyallahu anhu yaqulu innan nabiyya sallallahu alaihi wasallam akhadha hariran faja'alahu fi yaminihi wa akhadhat dhahaban faja'alahu fi shimalihi thumma qala inna daini haramun ala dzukuri ummati. Artinya, Ali bin Abi Thalib berkata, Rasulullah SAW mengambil sutra lalu meletakkannya pada sisi kanannya dan mengambil emas lalu meletakkannya pada sisi kirinya. Kemudian beliau bersabda, sesungguhnya dua barang ini haram bagi umatku yang laki-laki. Dari penjelasan hadis ini dijelaskan bahwa Rasulullah menyebutkan bahwa sutra dan emas itu bukan pakaian laki-laki. Beliau memegang kedua benda itu pada masing-masing benda di tangan kiri dan kanan, lalu menegaskan kedua barang ini diharamkan
bagi umatnya yang laki-laki. Berarti Rasulullah itu telah menggunakan media emas, sutra dan harta dunia itu tujuannya untuk memahamkan para sahabatnya. Yang ketiga, media mimbar. Bismillahirrahmanirrahim. Yang ketiga, media mimbar. Hadisnya bismillahirrahmanirrahim. Handasana ibni Yahya wa Qutaibah bin Sa'id kilahuma an Abdul Aziz qala Yahya khabarna Abdul Aziz ibni Abi Hasimi an Abi an-Nafran ja'u ila Sahli bin Sa'din qatama fil mimbari min ayyi udin huwa faqala amma wallahi inni li'arifu min ayyi udin huwa wa man amilahu wa ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam awwala yawmin jalasa alaihi qala faqultu lahu ya Aba Abbasin fahadatsana qala arsala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ila imra'atin Abu Hazim innahu liyusammiha yawma idzin unzuri ala maki najarat ya'mal li wadan kallimun nasa 'alaiha fa'amil hadhihi thalatha darajatin thumma amara biha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam fawudi'at hadzal mawdi'a fahiya min turfa'il ghabati wa laqad ra'aytu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qama alaihi faqabbara wa kabbara an-nasu wa ra'ahu wa huwa 'alal mimbari ismi rafa'a fanazala al-faqrata hatta sajada fi aslil mimbari thumma 'ada hatta fura'u min akhiri sholatihi thumma aqbala 'alan nasi faqala ya ayyuhan nasu inni sona'atu hadza lita'tamu bi wa lita'allamu sholati. Dari Yahya bin Yahya dan Qutaibah ibnu Sa'id, keduanya dari Abdul Aziz berkata, Yahya telah mengabarkan kepada kami Abdul Aziz bin Abi Hazim dari ayahnya bahwasanya orang-orang mendatangi Sahal ibnu Sa'ad As-Sa'idi dan mereka berbeda pendapat tentang kebiasaannya berdakwah di mimbar. Mereka menanyakan hal itu kepadanya. Demi Allah, sesungguhnya saya mengetahui hal itu. Saya mengetahui pertama kali hal itu ditetapkan dan pertama kali Rasulullah duduk di atasnya. Rasulullah mengirim surat kepada seorang perempuan, berkata Abu Hazim, sungguh disebutkan namanya pada hari itu. Perintahkanlah pelayanmu dari Bani An-Najjar supaya membuatkan untukku kayu-kayu mimbar yang saya duduki ketika saya berbicara di depan manusia. Maka dikerjakanlah yang demikian itu dengan 3 tingkat. Kemudian Rasul menyuruh untuk meletakkannya, maka diletakkanlah mimbar itu di sini. Mimbar itu terbuat dari kayu-kayu hutan. Sungguh saya melihat Rasulullah berdiri sholat di atasnya seraya bertakbir, sedang orang-orang melihat beliau. Kemudian beliau naik, kemudian beliau turun menuju
ke belakang dan sujud di pangkal mimbar lalu kembali ke mimbar. Ketika selesai dari sholatnya, beliau menghadap manusia dan berkata, "Wahai manusia, sesungguhnya saya melakukan hal ini agar kalian menyempurnakan dan mempelajari sholatku." Hadis ini menjelaskan tentang media pembelajaran yaitu mimbar. Hadis ini menjelaskan bahwa Nabi selalu menggunakan mimbar untuk menyampaikan khutbah maupun tempat pembelajaran. Mimbar adalah salah satu sarana yang penting dalam pembelajaran. Abu Hasim, seorang tabi'an, meriwayatkan bahwa ada beberapa orang mendatangi Sahal bin Sa'ad Al-Sa'idi memperdebatkan tentang mimbar Nabi dibuat dari apa. Pada saat itu hanya Sa'ad yang mengetahui tentang mimbar Rasulullah. Sekian dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.